next modul 16 itu adalah troubleshoot static and default routes atau pemrosesan paket dengan router statis. Chapter 16.1.1 static route and packet forwarding atau router statis dan penerusan paket. Saya untuk videonya. Masuk ke sini. Nah, jika nih masuk ke sini. Jika paket interface Gigabit Ethernet ini ya portnya Gigabit Ethernet 0/0/0 ini dari router 1, lalu router 1 ini tidak memiliki route khusus, itu ke jaringan yang dituju. Itu kita guna ini ya networknya ya, satu seperti ini nih, kita akan menuju ke jaringan ini, tapi di router 1 ini tidak memiliki route khusus gitu. Jadi oleh karena itu router 1 ini menggunakan router statis bawaan. Jadi yang mana router pertama ini merangkum paket dalam tersebut, karena tautan ke router 2 ini adalah tautan titik ke titik router 1 untuk menambahkan alamat IP semua itu satu. Jadi untuk alamat tujuan layer lapisan 2. Ini ya. Lalu setelah itu ditujukan ke interface serial ini ya kan, serial 0/1/1. Jadi paket tersebut tiba di interface serial 0/1/1. R2 ini mengekapsulasi dan mencari route ke tujuan. Jadi router 2 ini memiliki route statis ke 192, 168, 2. Ini 2 ya. 2 ini router 2. Dari interface serial 0/1/1. Jadi router 2 ini itu merangkum paket dalam bingkai baru gitu loh. Lalu karena tautan router 3 ini adalah tautan titik ke titik atau terusan router 2, R2 ini menambahkan alamat IP semua. Jadi untuk alamat tujuan layar 2 gitu. Lalu setelah itu diteruskan dari interface serial 01/1 ini, paket tersebut tiba di interface serial 01/1 router 3. Jadi router 3 ini mengekapsulasi dan mencari route tujuan gitu. Lalu router 3 ini memiliki route yang terhubung ke router network 192.168 dari interface Gigabit Ethernet 0/0/0 ini. Nah, jadi router 3 ini mencari entry table ARP untuk 192.168.2/10 gitu. Itu untuk menemukan alamat layer 2 media access control atau MAC address untuk PC3. Jadi jika tidak ada entry, router 3 ini mengirimkan permintaan protokol resolution protokol resolution alamat atau bisa disebut ARP dari interface Gigabit Ethernet 0/0/0, dan PC3 ini merespon dengan balasan ARP tersebut, lalu mencakup alamat MAC address di PC3. Jadi di router 3. Jadi benar di PC3. Mohon maaf. Lalu di router 3 ini tersebut
kembali merangkum dalam bingkai baru dengan alamat MAC address-nya dari interface gigabit Ethernet 0/0 sebagai layer 2 dan alamat MAC address PC3 sebagai alamat tujuan gitu. Jadi lalu diteruskan dari interface gigabit Ethernet 0 ini 0/0/0, lalu paket tersebut tiba di interface jaringan atau diterima oleh PC3 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madya Diasa dan saya akan melanjutkan dari presentasi modul 16 yaitu troubleshoot static and default routing. Jadi troubleshoot IPv4 static dan default route configuration, network change, perubahan jaringan. Jadi tidak masalah berapa kali akan diubah jaringannya, kita harus siap sedia untuk troubleshooting beberapa masalahnya. Jadi jaringan ini adalah frequency subject yang dimana bisa menyebabkan statusnya itu bisa berubah. Seperti contoh, interface bisa aja gagal atau provider service-nya langsung turun, jaringan langsung menurunkan kualitas jaringannya. Terus kemudian link juga bisa oversaturate, dan juga administrator juga bisa saja memasukkan konfigurasi yang salah. Kalau di saat ada perubahan di jaringan, konektivitas bisa saja hilang. Administrator jaringan juga bertanggung jawab untuk memperbaiki masalahnya, untuk mencari dan memecahkan masalah atau isu tersebut. Dan administrator jaringan juga harus familiar dengan alat atau tools yang dapat mengatasi masalah routingan secara cepat. Oke. Common troubleshooting comment. Jadi di sini cara troubleshootingnya ada komen-komen yang akan dimasukkan di CLI, yaitu ping, tracer route, show IP route, show IP interface brief, show CDP network detail. Jadi contoh di topologi ini akan diperlihatkan yang pertama comment ping, kedua tracer route seperti ini, show IP route. Di sini akan lihat jalur dari IP ini, mulai dari IP sini ke mana saja. Show IP interface mana yang dimasukkan IP-nya. Show CDP neighbors. Terakhir, mengatasi masalah konektivitas atau solve a connectivity problem. Mencari masalah atau miskonfigurasi jalur. Miskonfigurasi itu adalah cara relatif yang langsung meluruskan proses atau langsung bisa diatasi jika alat atau tools yang digunakan itu sesuai dengan metodenya. Seperti instansi user atau topologi di bawah ini. User di PC1 melaporkan bahwa dia tidak bisa mengakses LAN R3. Nah, di sini PC1 tidak bisa mengakses resource dari LAN R3.
Ini bisa dikonfirmasi langsung dengan cara meng-ping LAN interface dari router 3 menggunakan interface LAN dari router 1 sebagai penyedianya atau source-nya. Nah, oke. Di sini kita juga menggunakan topologi intermodel dashboard. Kita akan menggunakan contoh dari topologi ini untuk mendemonstrasikan cara troubleshooting masalah di konektivitas ini, yaitu ping remote LAN. Nah, di sini ping IP address dengan source G00 yang berasal dari router ini. Kalau saya router ini kemudian dicek tidak bisa, kemudian ping next hop router, next itu ping ke interface switch interface S010 di router R2 itu berhasil. Jadi isunya ini bukan hilang konektivitas antara router R1 dan router R3. Mapping LAN R3 dari switch 010. Di sini ping antara dua router ini yaitu R1 dan R3. Di sini kedua router ini berhasil sama demikian. Jadi pingnya ini berasal dari interface S010 di router 1. Router 3 punya rute atau jalur balik ke jaringan antara router R1 dan R2, yaitu IP address berikut. Ini juga dikonfirmasi langsung bahwa router R1 juga bisa mencapai dari remote LAN R3, tetapi paket source-nya itu dari LAN R1 tidak. Ini mengindikasikan bahwa router R3 dan R2 ini mungkin memiliki kesalahan atau jalur yang hilang ke LAN R1 tersebut. Verifikasi tabel routing dari R2. Jadi next selanjutnya adalah menginvestigasi router table atau tabel routing dari R2 dan R3. Router R2 ini dicontoh di sini. Bisa dilihat bahwa IP ini yaitu 172.16.3.0/24, yaitu ini. Jaringannya dikonfigurasi secara tidak benar. Jadi pada konfigurasi ini tidak benar pada IP di sini. Jadi jalur statik ke router tersebut atau router 17.2.16.3.0/24 terkonfigurasi menggunakan next hop dengan alamat berikut, yaitu ini 192.168.1.1. Jadi paketnya terdestinasi dan networknya itu kembali ke router E3, tidak ke router R1. Nah, bisa dilihat di sini paketnya ini kembali ke router E3, tidak ke R1. Nah, kemudian next ada correct, memperbaiki konfigurasinya. Jadi di sini kita masuk ke konfigurasinya, konfigur terminal, no IP route, kita hapus route-nya ke ini dan memasukkan IP route ke sini. Next, verifikasi apakah sudah. Nah, sudah, berarti berhasil. Ping lagi, harusnya berhasil. Oke. Nah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini saya Satrio Praditya akan melanjutkan penjelasan. Jadi di sini masih di modul 16 tentang troubleshoot static and default router. Di sini langsung saja kita akan coba menyelesaikan 16 dikali 1 tentang paket tracer troubleshoot static and default routers ya. Jadi di sini aktivitasnya kita harus memperbaiki tentang konektivitas ya. Oke, kita kasih nama dulu Satria. Kita dokter ganda ke kiri ya. Oke. Yang harus kita kerjakan itu adalah mencari troubleshoot ya, error, dan memperbaiki dari versi 4, oke, dan konfigurasinya. Oke, di sini has been connected between the LAN. Oke. Berarti di LAN, berarti di antara routernya ya. Oke, ini ada IP-nya, ini ada tabelnya ya. Oke. Kita coba ya. Kita coba dari router 1. Terus kita show IP route, show IP route. Salah. Route. Oke. Kita lihat dulu. Kita cek show IP route-nya, connect. Nah, ini berarti di sini satu ya. 16.2. Coba kita cek di sini ya. Kita enable show R di bagian interface. Kita ini kita buat portnya muncul ya. Dia serial 00. Oke, kita cek serial 00 ini ya. Oke, coba kalau router 2 itu dia 1931 195. Coba kita bandingin. Oke, di sini ya. Oh, di sini salahnya teman-teman ya. Kalau di bagian sini itu dia via-nya itu satu ini ya, 172.31.195, sedangkan di serial 00 nya next hop itu adalah ini. Salah ini. Nah, 7231. Tinggal kita ganti ya. Oke, cara konfigurasinya itu mudah ya teman-teman ya. Kita enable, kita configure terminal, lalu kita hapus dulu ya, no IP route 0000, lalu default ininya ya 00, lalu 172 ya kan, 2.1.1.195. Lalu kita tambahkan IP route. Nah, ini kita pakai atas, dia 193. Kita N coba. Oke, benar teman-teman, dia sudah benar. Coba ini kita close. Kita cek untuk IP versi 6 nya. Cara cek versi 6 itu contohnya itu show ya, IP IPv6 root. Nah, kelihatan di sini ya. Coba kita bandingkan lagi dengan router 2 untuk versi 6 nya. Seperti ada masalah ya teman-teman kalau untuk versi 6 nya. Karena sih tidak ada statik ya. Oke, seperti hanya mengatur untuk versi 4 nya saja. Lalu kita cek di sini ya,
router 2 kita cek dia mengarah kemana. Oke, kita cek tab, coba kita cek di sini show running. Terlalu kecil teman-teman. Kalau 00 itu berapa di serial 00? 94. Sebentar, coba kita bandingin sama di sini. Kita cek dulu untuk router 2 ya. So IP route di sini ada 2 arah 9. Bentar. 94 benar ya. Nah, 94 biasa 3110 ya teman-teman ya. Di sini salah, harusnya dia network 31. Sebentar, coba kita bandingin di sini. Enable dia untuk port 01 nya berapa? Mana serial 98. Oh, dia terbalik teman-teman. Terbalik ya, harusnya itu dari sini ya. 128 ini dia menggunakan 98 ya di sini ya. 01 ya, bisa kita di sini 01. Oke. Berarti di router 2 kita conft, kita hapus dulu ya tadi ya. Kita enable conft sudah, lalu no IP route. IP route nya 172.31.1.0 titik slash itu 26, berarti 128 ya. 128.172.31.1.198. Oke, lalu kita hapus lagi 128 ya. 128 di 255.192 ya. 94. Lalu kita kasih IP route 172, kita arahkan dulu ya 31.1.0. Nah ini baru 255.128. Si next shopnya ya tadi di sini itu 94. 172.31.1.194. Bismillah. Oke, naik ya 32. Lalu di sini tadi sudah ya 128 ya, 93.128. Berarti sini dia 292 ya. 192. Di sini 98 tadi ya. Oke, coba bismillah. Oke, naik 48 teman-teman ya. Oke. Lalu kita cek untuk IP versi 6 ya teman-teman. Kita
cek ya, tadi di sini suruhnya troubleshooting versi 6 juga, berarti show IP versi 6 root. Set. Dia di static berarti ya, static. Coba static ini coba 216 201 6 mana DB6, nggak ada di DB6 ya. Oh, nggak ada teman-teman, ini berarti harusnya seperti ini ya, tadi dia DB6 tidak ada ya. Di sini 8 semua itu ya, DB8 1 81 82 83 88 nggak ada, berarti situ masalahnya. Kita conft lalu kita no IP versi 6 ya, versi versi 6. Lalu tadi kita masukkan ininya ya, root. Nah, versi 6 root. Kita masukkan ininya ya. Kalau ini kita langsung gini ya teman-teman. Ini kita blok karena agak ribet ya versi 6 ya. Kita copy, lalu sini kita paste. Benar, 201 16 111 6. Terus via-nya itu tadi berapa dia ini ya? Copy, paste, and cut. Lalu kita kasih IP versi 6 root. Nah, berarti tadi kan yang sini udah ya 5 deh, 5 sini udah, berarti dia 1 yang belum, yang dari sini versi 6 sini ke atas ya, ke 2 ya, berarti versi kalau ini bisa ya di sini. Nah, kita copy lagi, kita paste, namanya kita ganti 8 sama enggak 2001.2 db8 21 terus 1 6. Oke. Nah, ini sama ya tetap ya. Bismillah. Oke, benar ya. Berarti harusnya sudah selesai. Coba kita exit, show R. Salah. Show IP versi 6 router. Oke, selesai ya, berarti kita kita bisa melihat result. Oh, tidak bisa. Berarti tinggal yang terakhir itu IP versi router 3 ya. Oke, kita coba ya. So IP root, kita cek. So IP root kita cek di sini. Oh, dia pakai yang connect pakai serial ya di sini. Sini pakai serial 3 ya. Oke. 310024 itu berarti di sini yang 124 sudah ya, ke sini ya, bisa benar. Serial 001 sini ya nih shopnya, lalu 311128 ini maksudnya ya teman-teman. Oh, ini maksudnya. Sebentar. 10 ini teman-teman ya. Oh, dia salah subnetnya ya. Kita const, kita no IP root. No IP root berarti kita masukinnya dulu ya. Ini kita blok.
copy paste SS28 itu berapa? 255 255 255 berapa? 240. Coba kita cek. Bismillah dulu ya. Lalu tadi serial nomor 1 ya. Copy, kita paste. Oke. Lalu kita IP root. Itu ini masih sama ya. Copy paste, tapi dia yang membedakan itu subnetnya. Kalau SS25 berarti 128. Ini serial. Oke, bener ya. Impact perform. Oke, tidak apa. Kita exit, kita show IP versi 6 router static DB8 kok 82 ini 3 udah ya sini. Satu, oh belum ada, berarti kita menambahkan 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Coba kita IP versi 6 router, lalu kita masukkan ini ya, IP ini kita blok aja, kita ganti menjadi 1. Oke. Lalu next hopnya itu berarti dia masih serial. Dia tadi pakai serial semua ya teman-teman. Berarti serial. Bismillah. Oke, berhasil. Oke. Jadi ini lupa diisi ya. Jadi berarti di sini tadi router 1 dia salah ini ya. Salah apa namanya di IP versi 4-nya yang mengarah di sini router 2 yang tadi harusnya itu 172.168.192.168.192.168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 .
192.168.195 harusnya 192 ya, 193 harusnya ya. Oke, itu masalah pertama. Yang kedua itu dia terbalik ya. Untuk router 3 dan router 4 itu terbalik, jadi kita tinggal benarkan arah next hop-nya. Nah, lalu IP versi 6 juga salah ya, karena tadi itu dia nya 6 ya, 20.01.2 db 6.1 itu tidak ada. Nah, jadi tadi itu kita hapus ya, lalu kita ganti yang ke arah 1 sini, karena yang kedua sini udah ya, yang ke arah 5 ini sudah. Nah, 5.5 tadi sudah ada. Kita tambahkan yang 1.1 yang berada pada router 1. Nah, untuk di router 3 tadi permasalahannya itu kalau tidak salah dia hanya salah subnet ya, harusnya itu /25, tadi berapa, 28 ya kalau tidak salah ya. Coba kita cek, tadi hanya berbeda subnet ya, tadi harusnya /nya harusnya /25 ya, tapi dia 28 ya. Nah, lalu kita benarkan subnetnya. Nah, lalu di router 3 ini dia belum menambahkan versi 6 untuk static route-nya ya, versi 6 dari router 1 ini, jadi kita menambahkan ke router 3. Oke, kira-kira segitu. Itu adalah cara menyelesaikan packet tracer 16.1 tentang troubleshoot static and default router ya. Baiklah, cukup sekian presentasi ataupun penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.